Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugrah Wiratama dari Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa semester 6 kelas A dengan NIM 22251900086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi teknik sampling dengan menggunakan sistematika sampling. Untuk soal yang pertama, suatu penelitian yang memiliki calon sampel yang relatif homogen dengan jumlah populasi sebanyak 10.000 dan untuk araf kesalahannya yang diharapkan maksimal 5%. Di nomor 1 ditanyakan peluang terpilih dan tidak terpilihnya. Asumsikan sama besarnya. Di sini jawab. Yang pertama, kita tulis dulu yang diketahuinya. Diketahui di soal itu, N besar itu sama dengan jumlah di populasi yang diberikan, yaitu 10.000. Lalu, kita tulis yang kedua T sama dengan 1,96 itu dari rumus sananya. Selanjutnya pun sama, yang P sama dengan 0,5 ditambah dengan lanjut, yang Q sama dengan 0,5 juga. Nah, untuk yang D itu kita ambil dari araf kesalahan maksimal 5%. Nah, 5% jika diubah menjadi ke bentuk desimal menjadi 0,05. Nah, di sini sudah didapat diketahuinya. Selanjutnya, sekarang kita akan menentukan jumlah sampel atau biasa disebut dengan sample size. Nah, di sini kita tulis N0 sama dengan rumusnya, yaitu kita ambil yang T lalu dikuadratkan 2 dikali buka kurung dengan P dikali dengan Q tutup kurung 2 kali dibagi buka kurung dengan D dipangkatkan 2. Nah, untuk N0 nya didapat 384,16. Lalu kita cari untuk N kecilnya sama dengan rumusnya N0 dibagi dengan buka kurung 1 ditambah dengan N0 dibagi dengan N di populasinya. Tutup kurung 2 kali. Kita enter. Kayaknya ada yang salah nih. Kita ulangi lagi. Sama dengan N0 dibagi dengan buka kurung 1 ditambah dengan N0 dibagi dengan N besar dengan N besar. Nah, untuk N kecilnya didapat 369,94. Nah, di sini kan bisa dibulatkan menjadi 370 dari 10.000 mahasiswa yang diketahui. Selanjutnya kita
menentukan sampel terpilihnya. Diataskan untuk jumlah sampelnya kan sudah dicari, didapat 370. Maka kita akan mencarinya di sini jumlah sampel. Di sini saya akan mencari sampai 370. Kita tarik sampai dengan 370. Di sini sudah didapat 370 sampel. Maka selanjutnya saya akan menentukan yang sampel terpilihnya. Sampel terpilih. Di sini masukkan rumus. Buka kurung range between. Buka kurung, ambil sampel pertama dan jumlah sampel di populasi yang ada di soal 10.000. Tutup kurung, enter. Nah, untuk jumlah sampel yang pertama, sampel terpilihnya didapat 3.175. Di sini lalu kita tarik sampai dengan 370. Tetapi kesimpulannya di sini terdapat kekurangan, yaitu untuk mencari hasil sampel terpilihnya hasil dapat mudah berganti. Jadi jika sudah ada nilai sampel terpilihnya, harus langsung dipindahkan ke Word. Nah, selanjutnya di sini yang nomor 1 juga. Tetapi untuk yang ditanyakannya berbeda. Di sini kita jawab. Untuk yang pertama, menentukan sampel size yang diperoleh di sebelumnya, yaitu untuk N kecilnya sama dengan jumlah sampelnya kan ada 370. Kita tulis 370 dari N besarnya sama dengan 10.000. Lalu yang kedua, yang B, kita menentukan intervalnya. Di sini sebut saja simbolnya I. Intervalnya rumusnya yaitu buka kurung sama dengan buka kurung
kita ambil N di populasinya, 10.000 dibagi dengan jumlah sampel size yang diperoleh. Kita enter, hasilnya 27,27. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya, bisa dibulatkan. Berarti di sini juga bisa dibulatkan menjadi 27. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan sampel terpilihnya. Nah, kita tulis nomor urut sampelnya kan sudah diketahui 370. Maka kita tulis dulu sampai 370. 1, 2. Lalu kita tarik sampai dengan 370. Nah, sekarang sudah sampai 370. Lalu kita akan mencari sampel terpilih. Nah, di sini untuk sampel terpilihnya nomor urut 1 saya misalkan 4. Kita tulis alasannya. Saya misalkan untuk sampel terpilih nomor 1 yaitu dipilih nomor urut 4. Selanjutnya kita akan mencari nomor urut 2 sampai 370 menggunakan rumus sama dengan. Kita ambil sampel terpilihnya 4, lalu ditambahkan dengan jumlah interval yang sudah dibulatkan, yaitu 27. Ditambah dengan 27. Kita enter, maka nomor urut sampel 2-nya didapat sampel terpilih 31. Nah, selanjutnya kita tarik saja sampai dengan 370. Di sini sudah didapat sampel terpilihnya sampai dengan 370 dan tidak melebihi jumlah di populasi yang diberikan. Untuk penjelasan yang nomor 1, sistematika sampling sudah sampai di sini saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang nomor 2. Nah, nomor 2 di sini saya menggunakan rumus strata sampling. Yang nomor 2 ada soal. Akan dilakukan penelitian survei terhadap mahasiswa Untirta. Di bawah ini distribusi mahasiswa aktifnya sebagai berikut. Di bawah ada tabel jenjang studi. Di sini saya misalkan bahwa akan dilakukan survei mengenai kepuasan mahasiswa aktif terhadap layanan
berdasarkan jenjang studi. Di sini saya tulis dulu diketahuinya. Diketahui. Yang pertama, untuk N besar itu adalah kita ambil yang jumlah untuk keseluruhannya, yaitu N sama dengan 19.010. Selanjutnya, untuk N1 kita ambil dari yang diploma 3, yaitu sama dengan 896. Selanjutnya, untuk N2 sama dengan, kita ambil yang dari S1 sama dengan 17.285. Selanjutnya, untuk N3 sama dengan, kita ambil yang S2-nya 806. Selanjutnya, untuk yang N4 kita ambil dari S3, yaitu 23. Nah, untuk yang D, kan di sebelumnya kan diketahui untuk taraf kesalahannya maksimal 5%. Jadi kita ubah menjadi desimal, menjadi 0,05. Selanjutnya untuk yang T sama dengan 1,96. Untuk yang P juga sama kayak sebelumnya 0,5, dan I juga, dan Q sama dengan 0,5. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari nilai V terlebih dahulu. Dengan rumus V-nya yaitu V sama dengan, buka kurung, ambil yang D, lalu dibagi dengan yang T, tutup kurung, dipangkatkan 2. Kita enter. Maka untuk nilai V-nya didapat 0,000651. Selanjutnya kita mencari nilai W. Nilai W di sini harus mengikuti yang ada diketahui di tabel. Yang diketahui di tabel kan ada N1, N2, N3, N4, maka kita harus mengikutinya juga sampai dengan W4. Di sini kita tulis W1 sama dengan rumusnya. Kita ambil yang N1 dibagi dengan N untuk jumlah keseluruhannya. Enter. Yang W2 juga sama, tetapi kita menggunakan yang N2 sama dengan N2 dibagi N keseluruhan. Enter. Yang W3 juga sama, tetapi bedanya kita menggunakan di N masing-masing, dibagi N keseluruhan. Enter. Yang terakhir W4 pun sama, kita menggunakan yang N4 dibagi dengan N keseluruhan. Nah, di sini untuk mencari nilai W1 sampai W4-nya sudah ditemukan. Selanjutnya, kita mencari nilai N0-nya. N0 sama dengan, dicari dengan rumus buka kurung 2 kali. Kita ambil P dikali dengan Q dikali dengan, kita yang pertama harus dikalikan dengan W1 sampai W4. Yang pertama kita kalikan dulu dengan W1-nya. Tutup kurung ditambah buka kurung kali dengan P kali dengan Q dulu, dikali dengan Q, dikali lagi dengan sekarang yang W2.
tutup kurung. Selanjutnya pun sama. Dikali dengan Q, dikali lagi dengan W3. Selanjutnya kita ambil P dikali dengan Q dikali dengan yang W4 untuk terakhir. Sekarang tutup kurung 2 kali. Lalu di terakhir dibagi dengan V-nya yang sudah didapat. Setelah itu kita enter. Maka untuk nilai N0-nya sama dengan 384,16. Selanjutnya menentukan sampel size global. Nah, di sini untuk sampel size globalnya kita simbolkan dengan N, sama dengan rumusnya sama dengan N0 dibagi buka kurung 1 ditambah dengan N0 dibagi dengan N keseluruhan yang ada di tabel. Enter. Nah, di sini untuk sampel size globalnya ditemukan 376,5505, sehingga jumlahnya sebanyak 376 mahasiswa. Yang kelima, menentukan jumlah sampel yang sudah dicari di atas. Kita ambil simbol E1 di sini untuk mencari yang jumlah sampel yang ada di tabel. Untuk yang pertama, rumusnya sama dengan buka kurung. Kita ambil yang N1 dibagi dengan N keseluruhan, tutup kurung, dikali dengan sampel size global yang sudah kita cari. Lalu kita enter. Yang selanjutnya pun di P2 sama dengan buka kurung N2 dibagi dengan N keseluruhan dikali dengan sampel size global. Kita enter. Yang E3 pun sama. Buka kurung, ambil N3 dibagi dengan N tutup kurung dikali dengan N kecil. Enter. Yang terakhir juga sama dengan buka kurung. Kita ambil N4 dibagi dengan N keseluruhan dikali dengan N kecil. Nah, di sini untuk jumlah sampelnya sudah ditentukan. Maka kita tulis saja untuk yang pertama ada mahasiswanya 17.747. 99 mahasiswa. Nah, di sini kenapa saya enggak bulatkan? Karena di P4 ini tidak ada satu mahasiswa pun yang ada. Maka kita tulis saja nolnya juga untuk mahasiswanya. Yang kedua di P4 342,3817
mahasiswa. Yang keempatnya juga, yang ketiganya juga 15,96527 mahasiswa. Yang terakhir yang keempatnya juga pun sama, 0,455585 mahasiswa. Maka untuk nomor 2, jumlah sampel dari yang diketahui di tabel didapat untuk yang E1-nya 17,747999 mahasiswa, untuk yang E2-nya 342,3817 mahasiswa, untuk yang ketiganya 15,96527 mahasiswa, untuk yang di P4-nya yang terakhir 0,455585 mahasiswa. Sekian penjelasan 2 soal yang saya sudah jelaskan. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.